Jadi hubungan pekerjaan zahir sangat erat dengan keadaan hati. Ketika kebaikan yang kita lakukan akan menjadi sebab terangnya hati. Ketika keburukan yang kita lakukan akan menjadi sebab kotornya hati. Sangat pengaruh ya terhadap kebersihan dan kotornya hati, tergantung yang kita lihat, tergantung yang kita lakukan. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan, wa mahma tarakamatidz dzunub tubi'a 'alal qulub. Wa mahma tarakamat, dan jika telah bertumpuk, artinya tidak segera ditaubati, dosanya dibiarkan, bertumpuk-tumpuk dosanya, bertambah dosanya, tidak segera ditobati dosanya. Wa ma tarakamat, dan apabila jikalau bertumpuk az-dzunub, dosa-dosa, apa yang terjadi? Tubi'a 'alal qulub, maka dikunci, digembok hati-hatinya. Ketika dosa itu menumpuk, menjadi sebab hatinya terkunci, tergembok, disegel oleh Allah Subhanahu wa taala karena numpuknya dosa. Karena bertubi-tubinya dosa menjadi sebab tubi'a 'alal qulub, hatinya disegel, hatinya dikunci, ya, digembok. Apa yang terjadi ketika hati ini disegel? Bagaimana ketika hati tersebut disegel? Wa inda dzalika, dan ketika demikian, yakni hati tersebut disegel, ya'ma, menjadi buta, al-qalbu, hati, an idrakil haqi, dari menemukan kebenaran. Akhirnya hati ini menjadi buta. Menjadi buta. Dari apa buta? Dari mendapatkan kebenaran. Akhirnya yang dipilih bukan yang baik akhirnya. Bukan kebenaran yang dipilihnya. Bukan yang membahagiakan nanti di akhirat yang dipilihnya. Bukan yang menyelamatkan dia nanti di akhirat yang dipilihnya. Ini karena apa? Karena butanya hati. Buta hati kenapa? Karena digemboknya hati. Kenapa digemboknya hati? Karena menumpuknya itulah bahayanya kalau orang menumpuk-numpuk dosa. Jadi kewajiban kita tidak boleh menunda taubat, tidak boleh. Ya, wajib segera bertobat, itu tidak boleh dinanti-nanti. Ya, tidak boleh ya dinanti-nanti. Tidak boleh, harus segera bertobat. Ketika kita melakukan dosa, harus segera bertobat. Kenapa? Bahayanya. Bahayanya ketika menumpuk dosa akan mengakibatkan dikuncinya hati, digemboknya hati, disegelnya hati kita. Ya, ketika hati itu dikunci, jadi menjadi sebab buta hati tersebut. Pandangan hati menjadi buta, sehingga tidak menemukan kebenaran, ya, tidak melakukan kebenaran. Yang ia pilih akhirnya bukan kebaikan, yang akan membahayakan dia dunia dan akhirat, yang akan mencelakakan dia dunia dan akhirat, yang ia pilih. Ya, ini karena pengaruh daripada digemboknya hati. Ketika digemboknya hati ini terjadi yang pertama, ya'mal qalbu an idrakil haq, menjadi buta hati ini dari mendapatkan, menghasilkan, menemukan kebenaran. Ya, dia tidak menemukan kebenaran. Tuh panggih jeung bener, panggih nate jeung salah wae. Tungtungna nu diomongkeun teh nu salah wae.
nu ditinggalin anu salah wae, nu didengekeun anu salah wae, pokoknya kabeh jadi salah. Akhirnya yang dipilihnya yang salah, bukan yang benar, bukan yang membahagiakan, bukan yang menyelamatkan. Akhirnya yang dipilihnya yang mencelakakan, yang merugikan. Itu. Wasalahid dini, dan kemaslahatan agama. Dia tidak mendapatkan kebaikan agama, kesolehan agama, kebenaran agama. Ya. Tidak memilih ya perintah agama. Akhirnya yang dipilih itu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Akhirnya tidak memperhatikan ya perintah agama yang benar, tidak memperhatikan perintah-perintah agama, aturan-aturan agama. Salahuddin ini hilang, tidak mendapatkan, ya, menjadi buta hatinya daripada kemaslahatan agama. Padahal ketika dia melaksanakan perintah agama, dia akan bahagia dunia dan akhirat, siapapun mereka. Ketika orang melaksanakan perintah agama Islam, aturan Allah, pasti hidupnya akan bahagia. Kenapa hidup kita nggak bahagia? Karena kita tidak melaksanakan perintah agama. Karena kita berpaling dari aturan-aturan syariat agama Islam. Ya, ketika kita melaksanakan aturan syariat agama Islam, kita akan menjumpai bahagia, rumah tangganya bahagia, ya, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena melaksanakan aturan agama Islam. Ketika kita hidup banyak masalah, itu karena kita tidak mengikuti aturan agama Islam, tidak mengikuti aturan syariat Islam. Ya. Masalah urusan ya, urusan duniawiyah. Pokoknya ketika kita mengikuti aturan-aturan agama, kita akan mendapatkan keberuntungan, kemaslahatan, ya, kebahagiaan hidupnya itu. Wa yastahinu bi amril akhirah. Apa bahayanya ketika terjadi hati ini disegel? Ya, wa yastahinu, dan menganggap remeh orang hati tersebut bi amril akhirah, akan urusan akhirat. Akhirnya urusan akhirat tidak terasa mahal di dalam hati ini. Ya. Perintah-perintah Allah tidak terasa agung di dalam hati ini. Urusan akhirat, ibadah-ibadah, tidak ada rasa mahalnya ibadah, agungnya ibadah di dalam hati ini. Biasa saja. Panghijeng Quran deh, biasa we. Sugan panghijeng Quran teh kos panghijeng duit. Orang panghijeng Quran jeung kos panghijeng duit. Kumaha orang lamun panghijeng duit kumaha rek peureum rek beunta. Beunta pan gitu. Kunaon teu peureum? Oh bisi ku batur. Kan gitu. Bagaimana hati kita ketika kita bertemu dengan uang? Bagaimana berbunga-bunga hati kita? Berbunga. Wah. Kabayang. Wah, bukan apa? Ya, kabayangkeun kabayar anu kabeli anu, wah bukan apa? Us bunga. Ayo orang panggil Quran bunga. Dah, kade. Panggil Quran. Kumaha panggil Quran? Hati urang ieu lain hati batur, hati urang. Kontrol hati urang. Bagaimana hati kita? Ketika kita bertemu dengan Al-Quran. Padahal ini surat dari yang maha kuasa, yang maha memberi rizki, ya, zat yang maha kuasa, raja ning raja. Bagaimana kita ketika melihat Quran? Gembira, hati kita berbunga-bunga seperti kita bertemu dengan uang, atau biasa saja? Itu mah koreksi weh masing-masing. Ya, nu apa kena diri sorangan mah diri urang sorangan. Ya, koreksi ke urang masing-masing. Quran sakitu agungna, ti maha agung, nu ngadugikeun anu malaikat nu pangagungna, nu nampina makhluk nu pangagungna. Begitu tepi ka urang karasa agungna teu? Tah eta. Karasa agungna Quran dina ati urang teu? Panggih jeung Quran. Hah? Ieu agung. Ya alhamdulillah iman mah iman, piraku teu iman nya, percaya kana agung Quran. Ngan eta karasa teu tah eta. Rasa nu leungit teh nya. Rasa agungna Quran teh tah nu leungit ti urang teh. Rasa. Ari iman mah iman, ngagungkeun mah ngagungkeun kan eta rasana nu leungit teh.
Naon nu jadi sabab leungitna rasa eta tadi teh numpukna dosa dina ati. Numpuk dosa urang, kotor hati urang ku dosa. Ya, hati kita kotor oleh dosa sehingga tidak terasa agungnya urusan akhir. Panggih jeung adzan teh. Bunga gitu henteu. Urang panggih jeung adzan bunga teh. Piraku teu bunga ya. Jadi jelema iman, bunga. Ngan pedah meueusan. Pedah meueusan bungahna. Ini undangan dari Allah. Adzan itu undangan dari siapa? Dari Allah. Undangan dari Allah, masya Allah. Undangan dari Allah. Pak boro-boro, undangan ti pangeran. Pahare, gitu lain batur tete urang. Terjadi takun batur. Kabatur mah tong goreng. Nah, erek goreng sakama kasorangan. Ya. Urang nu kitu teh. Eta ngadenge ada di kalakah tuluh ya kan. Sugan ngorejat gitu pas adzan teh kitu ngorejat. Reuas kuduna teh memeh adzan geus hudang, ieu mah geus adzan can hudang gitu. Reuas teu? Teu reuas. Kalakah asa dipepen, komo nu adana raoseun mah aduh. Ya. Eta padahal undangan di saha? Ya Allah. Ayo urang diundang ku jelema kumaha? Kudu beunghar. Kuno diulam, diundang sama orang kaya, ya orang kaya, kayanya sudah kaya, sayang, sudah kesayang, dermawan, kira-kira datang narek paneuri paheulana, tuh bisa nih ngahargaan karena undangan jelema mah, bisa ngahargaan karena undangan jelema biasa, kumaha aing ngahargaan karena undangan Allah, ya kontrol masing-masing. Kontrol masing-masing. Lain batur urang, tete urang dari lain batur. Ya, nusok ngahare-harekeun karena undangan pangeran teh urang lain batur. Ai ka batur masing alus, sangka batur mah seueur udur. Kunaon saya tadi? Oh aya halangan. Urang we sorangan, koreksi. Gusti ya Allah. Geuningan can karasa agungna undangan ti Gusti. Terus parentah ti saha adzan teh? Ti Allah hakikatna undangan di saha? Ya Allah.